Oke. Nah, ini kita lanjut. Mudah-mudahan teman-teman masih ada semangatnya lah untuk kita menyelesaikan materi analisis laporan keuangan ini. Nanti kan kita sudah belajar, harusnya di pertemuan 5 kita sudah belajar dari kegiatan financing activities. Kemudian kita belajar masalah investing activities yang tadi dijelaskan sama Ray. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah terkait kegiatan operasional. Karena memang fokus dari 3 pertemuan terakhir ini adalah terkait arus kas, teman-teman. Nah, arus kas yang terakhir yang kita bahas adalah dari sisi operasional. Nah, operasional, fokus utamanya apa sih? Operasional fokus utamanya kan adalah bagaimana perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, yang bahasa Inggrisnya adalah income, yang ditampilkan dalam income statement. Nah, di income statement ini ada ada 2 jenis. Jadi sebenarnya kalau kalian di buku dengan bahasa Inggrisnya itu Subramanyam dengan bahasa Inggrisnya itu tuh ternyata ada banyak jenis dari keuntungan atau income itu sendiri. Ini teman-teman harus hati-hati juga nih, aku ingatin dari awal, kita harus bedakan antara income sama revenue. Income sama revenue itu nggak sama. Income itu adalah laba, revenue itu pendapatan ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Takutnya nanti jadi salah konsep. Jadi kita di sini bahas apa aja sih laba-laba yang dimaksud sebenarnya. Nah, jadi kan kita fokus kita analisis laporan keuangan, bro. Analisis laporan keuangan berarti laporan keuangan yang terkait income apa? Income statement. Nah, income statement ini sebenarnya isinya apa gitu loh. Isinya dari laba apa yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu laba jenis apa. Nah, laba yang dilaporkan itu laba akuntansi. Laba akuntansi itu maksudnya apa? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa jenis laba gitu. Kalau di buku itu pertama dia bagi dulu ke permanen sama ekonomik. Nah, ada yang namanya permanent income, ada yang namanya economic income. Nah, jadi kalau penjelasannya itu permanen itu income yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan. Tuh ada tulisannya di situ kan. Itu definisi secara umum. Maksudnya jadi perusahaannya ini kerjanya ngapain? Misalnya Kimia Farma jualan obat, atau misalnya Garuda terbang pesawat lagi. Enggak, maksudnya kayak jasa penerbangan. Terus habis itu kalau kayak misalnya ya usaha-usaha segala income atau laba yang diperoleh dari memang kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Dia usahanya apa, kita pakai itu sebagai patokan untuk permanent income. Nah, ini yang membedakan dengan economic income. Jadi pada umumnya sebenarnya permanent income ini dinilainya pada saat itu gitu loh. Jadi kalau permanent income pendapatan-pendapatan yang sifatnya stagnan, misalnya income laba dari kegiatan operasional perusahaan itu kan tiap tahun ada gitu. Nah, kalau economic income itu ada plusnya adalah opportunity cost. Nilai kas itu di masa depan berapa sih? Berapa sih nilai dari kas ini di masa depan? Makanya kadang ada nilai future value-nya dari economic income itu sendiri. Dan kalau misalnya dipakai buat yang lain atau berapa, pokoknya economic income kalau teman-teman ingat dulu, laba akuntansi itu lebih kecil dibandingkan lebih besar dibandingkan laba ekonomi, karena laba ekonomi memperhitungkan namanya opportunity cost, dan opportunity cost berarti ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan tambahan, dan efek sampingnya adalah laba ekonomi bakal lebih kecil dibandingkan laba akuntansi. Dan konsep yang kita harus pelajari bahwa yang kita tetapkan di sini adalah jenis laba adalah laba akuntansi, bukan laba ekonomi yang pertama. Nah, laba akuntansi itu terdiri dari 3 jenis. Ada namanya permanent income, ada yang namanya transitory, ada yang namanya value irrelevant. Nah, ini harus diingat nih. Jadi permanent income itu yang tadi sudah aku jelasin bahwa itu adalah pendapatan utama dari perusahaan yang menjadi core-nya istilahnya, jadi tulang punggungnya perusahaan nih istilahnya. Dan ada juga namanya transitory. Transitory ini pendapatan yang sifatnya nggak jadi ya lawan dari operasional. Jadi ini pendapatan atau laba-laba yang diperoleh dari aktivitas yang berasal dari keluar perusahaan yang sifatnya kadang non recurring. Kalau teman-teman lihat permanent income ini recurring itu artinya adalah berulang, atau istilahnya tahun depan tuh masih ada gitu loh. Kalau karena kan prinsip usaha kita apa? Prinsip dalam usaha kalau teman-teman ingat namanya going concern. Going concern adalah prinsip di mana
kalau kita buka usaha bukan buat setahun-setahun aja kan. Kita buka usaha tuh buat terus-menerus gitu. Dan itu tuh berarti kalau misalnya kita buka usaha, misalnya usaha laundry, kita pendapatan kita tahun ini adalah pendapatan laundry tahun ini, dan untuk kedepannya bakal ada pendapatan laundry selanjutnya, itu sifatnya namanya recurring. Berarti kita bakal, berarti nanti kedepannya bakal ada pendapatan lagi gitu loh dari laundry gitu. Beda sama transitory. Misalnya transitory contoh laba-laba, pendapatan terkait transitory, misalnya ada pendapatan dari misalnya pendapatan dari unrealized gain misalnya, atau ada perubahan nilai dari investasi atau aset, itu kan munculnya namanya unrealized gain. Dan unrealized gain itu kan sifatnya untuk tahun itu aja, walaupun memang nanti kedepannya mungkin ada lagi, tapi kan itu teman-teman harus bisa membedakan antara pengertian non recurring ini, maksudnya nggak tiap tahun terjadi gitu loh. Nah, itu pengertian dari non recurring. Nah, kemudian ada permanen, ada transitory, dan terakhir ada value relevant. Nah, value relevant ini adalah pendapatan-pendapatan yang sebenarnya nilainya nggak terlalu besar sampai tidak diperhitungkan oleh perusahaan untuk menjadi salah satu lah dari point of view. Biasanya ini menjadi distorsi atau yang nggak dianggap. Contohnya misalnya ada restoran yang punya parkiran nih. Nah, parkirannya itu ada yang orang parkir bayar 2.000 misalnya, dan nggak relevan karena nilainya juga nggak terlalu besar, dan juga nggak diperhitungkan oleh para analisis biasanya gitu. Jadi 3 konsep ini harus diingat teman-teman: permanen, transitory, sama value relevan terkait jenis dari accounting income. Nah, lanjut lagi. Ini lagi ada prinsip namanya accrual accounting, di mana akuntansi pendapatan itu diakui di matching, pendapatan itu diakui bersamaan dengan bebannya. Jadi kalau teman-teman ingat, cost itu apa sih? Cost itu kan adalah segala biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, dan akhirnya pendapatan itu harusnya nempel sama bebannya gitu. Jadi misalnya ada beban di tahun 2012, ya pendapatannya harus diakui di tahun 2012 juga gitu loh maksudnya. Jadi segala cost yang berada di tahun itu harus diakui juga revenue di tahun itu gitu. Kalau beda konsep kalau misalnya memang ada cost yang sifatnya deferred, atau cost yang sifatnya panjang berapa tahun misalnya, untuk berapa 5 tahun mungkin. Nah, itu kan beda konsep lagi gitu loh. Jadi harus disamakan antara konsep cost sama revenue, matching cost against revenue untuk prinsip dari accrual accounting. Selanjutnya, nah ini kita breakdown dulu ke sisi kan laba. Laba itu isinya apa? Ada revenue, ada cost kan. Nah, jadi kita bedah dulu dari sisi revenue, teman-teman. Nah, di revenue itu ada 2 jenis. Jadi revenue itu ada yang namanya revenue sendiri, ada yang namanya gain. Nah, kalau teman-teman sering dengar ada yang gain on sale atau apa. Nah, apa sih yang membedakan antara dua hal ini gitu? Revenue adalah yang sifatnya permanen. Kalau tadi permanen itu berarti sifatnya recurring kan. Kayak misalnya pendapatan jualan bakso, jualan bakso itu kan sifatnya revenue-nya recurring karena kamu usaha bakso, ya jualan bakso gitu. Jadi sifatnya berulang dan menjadi pendapatan permanen karena pendapatan operasional mulai istilahnya. Dan yang satunya adalah transitory atau yang biasa disebut sebagai gain. Nah, gain ini yang sifatnya nggak recurring dan juga kadang bukan bagian dari operasional. Misalnya kamu ngejual gerobak baksomu, misalnya kamu punya usaha bakso dan jual gerobak bakso. Nah, itu kan misalnya ada keuntungan di sana. Nah, keuntungan itu kan nggak sifatnya tiap tahun kamu jual gerobak bakso. Nah, itu sifatnya sebagai istilahnya adalah transitory atau yang direpresentasikan dalam revenue ini sebagai gain. Nah, kapan revenue diakui? Nah, ini kita kembali lagi ke ingatan teman-teman terkait materi pengakuan pendapatan. Kalau teman-teman ingat pengakuan pendapatan itu di AKM. Nah, di AKM kita ulang lagi dikit-dikit aja sih sebenarnya. Nah, ini ada kapan revenue diakui, itu ada prinsip kalau sudah ada nilai realisasi. Jadi ini saling melengkapi ya. Kalau yang ini yang teman-teman harus ingat ada 5 sebenarnya. Yang pertama, nilainya harus bisa direalisasikan atau sudah ada nilai yang bisa ditagih lah istilahnya, karena sudah ada nilai. Jadi kayak kalau misalnya memang nilai yang nggak relevan, realisasinya masih nggak ada atau masih mengawang-awang, itu nggak bisa diakui itu sebagai revenue.
Nah, substantial completion itu artinya sudah ada wujud barang itu sudah mau selesai atau istilahnya sudah ada nilai dari barang itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian ada lagi istilahnya ada namanya performance obligation is satisfied. Nah, jadi kewajiban kita kan kalau sebagai namanya kewajiban kinerja kalau teman-teman ingat dulu di AKM itu sudah hampir selesai atau mungkin sedikit lagi lah selesai gitu. Nah, yang keempat juga ada risikonya itu sudah berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Nah, bentuk revenue itu bisa aja menambah sisi kas, bisa juga menambah sisi receivable, atau bisa juga menambah sisi efek atau securities. Misalnya dia beli pendapatan, dia nerima pendapatan tapi dalam bentuk investasi, dalam bentuk misalnya efek investasi saham misalnya. Nah, itu kan bentuk revenue juga istilahnya. Ini 5 ini harus diingatin karena biasanya keluar di pilihan ganda. Kalau materi-materi dari pertemuan 7 ini biasanya keluarnya di pilihan ganda. Ini langkah-langkah revenue recognition. Jadi ini ada 5 langkah yang kalau teman-teman ingat dulu, 5 step dalam menentukan pendapatan. Itu pertama adalah identifikasi kontrak dengan customer. Jadi misalnya kontraknya tentang apa, terus habis itu ini tahapan yang sama lah, mirip-mirip sama penjelasan kita dulu. Kontrak dengan customer, bagaimana kontraknya, apakah ada kejelasan dari kontrak itu, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban atau separate performance obligation. Nah, ini harus dilihat lagi, kalau kita ulang-ulang lagi, ada beberapa jenis dari kewajiban itu sendiri kan. Ada misalnya kalau misalnya produknya adalah menjual produk, nah berarti kita mengakui pendapatnya sebagai revenue of sales, dan kapan diakuinya pada saat barang itu dijual. Nah, ini pada saat barang itu dijual atau pada saat barang itu diantarkan. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Nah, kemudian misalnya contoh lain pendapatan terkait jasa. Misalnya jasanya jasa penerbangan atau misalnya jasa akuntan misalnya. Karena KSK tuh misalnya jasa audit. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi materi-materi lain yang lebih susah. Nah, jadi rendering service. Nah, kalau misalnya service berarti ya pendapatan jasa istilahnya kan revenue service, dan kapan diakuinya pada saat jasanya itu dilakukan atau sudah dikenakan tagihan, nah, istilah billable. Kemudian juga ada pendapatan terkait pendapatan permitting use of an asset. Ini apa? Pendapatan ini adalah pendapatan sewa. Nah, jadi pendapatan terkait penggunaan aset itu adalah pendapatan sewa pada saat kapan diakuinya, pada saat waktu terlewati, mungkin kalau misalnya penggunaannya dengan mekanisme waktu, misalnya pakai leasing. Kemudian ada juga kalau misalnya memang aset itu sudah digunakan istilahnya. Nah, yang terakhir adalah kalau penjualan aset yang bukan terkait inventory, misalnya ada jual mesin misalnya atau jual gedung, nah itu kan ada gain di dalamnya. Nah, itu diakuinya pada saat kapan ya? Pada saat penjualan atau saat terjadi penukaran misalnya. Nah, tahapan 2 sudah selesai dari identifikasi performance obligation, kemudian kita tentukan transaction cost-nya atau harga transaksinya. Nah, kalau cara-caranya sebenarnya kalau harga transaksi dulu kan sudah ada nilainya tuh biasanya, kayak misalnya harga transaksinya misalnya aku lupa istilahnya apa itu yang single yang dia punya harga sendiri-sendiri. Nah, itu kan biasanya gampang. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, mungkin bisa diperkirakan dengan menggunakan variable consideration. Misalnya pakai mekanisme yang expected value atau most likely amount. Expected value ini misalnya kayak kalau aku refresh lagi ingatan teman-teman. Expected value ini misalnya ada usaha dari kerjaan proyek, kemudian proyeknya contoh soalnya tuh proyeknya dia punya jangka waktu misalnya 1 bulan, tapi kalau misalnya dia bisa selesai dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, misalnya lebih cepat, kan 1 bulan 30 hari nih, misalnya dia 28 hari dapat bonus berapa persen, kalau misalnya 27 hari dapat bonus berapa persen. Nah, setelah diurutkan bonus-bonus itu,
kemudian perusahaan ini memperkirakan, oh probabilitasnya ini kalau misalnya aku bisa menyelesaikan lebih cepat sehari, segini nih. Kalau misalnya lebih cepat 2 hari, segini nih. Nah, itu nanti dihitung berapa nilainya, jadi nanti dikalikan, kemudian nanti hasil perkalian itu dan setelah dijumlahkan itu nanti menjadi pendapatan yang diakui oleh perusahaan. Itu namanya istilahnya adalah probability weight amount. Kemudian ada lagi kalau misalnya memang nggak bisa, pada umumnya kan expected value ini kalau misalnya memang nilainya itu sudah sering lah perusahaan ini melakukan kontrak yang sejenis dan mereka sudah bisa memperkirakan berapa sih probabilitas aku bisa melakukan pekerjaan ini gitu. Nah, karena sifatnya kontraknya itu sering lah mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang yang jenis lain, kalau misalnya memang ada kayak ternyata dia cuma ada pendekatan lain namanya most likely amount. Most likely amount ini adalah pendekatan di mana ada dua ini ciri-cirinya adalah cuma punya dua kesepakatan. Cuma punya dua jenis kesepakatan, misalnya kalau kamu menyelesaikan ini dalam waktu segini, kamu bakal dapat bonus, tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Nah, itu kan dua jenis saja. Nah, itu dipakai yang most likely amount. Mana sih yang paling mungkin gitu. Nah, ini yang jenis kedua. Kalau misalnya enggak kepenuhi, baru nanti pakai alokasi. Time value of money variabelnya lebih banyak, karena memang time value of money kita harus tentukan lagi nilai dari interestnya berapa, baru habis itu kita tentukan berapa nilai uang itu di masa depan, gitu kan, itu kan lebih banyak variabelnya. Ini bisa dibaca, imbalannya dibayar. Kemudian sudah tadi kita menentukan dari transaction cost-nya, kemudian kita alokasikan harganya ke masing-masing kewajiban pekerjaan. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, misalnya kayak contohnya, ada pendapatan terkait jasa, pendapatan misalnya servis, baru habis itu pendapatan terkait peralatannya itu sendiri, kemudian ada lagi pendapatan terkait apa ya kalau servisnya, maintenance itu ada, kemudian pendapatan terkait ya ada satu lagi lah, aku lupa. Pokoknya ada 3 jenis pendapatan, terus nanti kita hitung alokasinya berapa. Nah, ini nanti bisa dengan, kalau misalnya memang nggak ada harga transaksinya, bisa dengan tiga jenis pendekatan ini. Kalau misalnya nggak ada ya, kalau nggak ada harganya, bisa pakai 3 jenis ini. Kalau misalnya mau ternyata ya udah kita pakai harga pasar aja. Berapa sih harga pasar produk ini? Nah, itu namanya metodenya adalah adjusted market assessment approach. Nah, kemudian ada lagi pendekatan akuntansi biaya dengan melihat dari expected cost plus margin approach. Jadi karena kita nggak tahu berapa harganya, akhirnya kita pakai pendekatan ini biayanya berapa sih, terus kita ambil keuntungannya kita mau berapa. Nah, itu namanya expected cost plus margin approach. Kemudian terakhir adalah residual approach. Residual approach ini biasanya kalau misalnya 1-2 nggak bisa ditentukan, akhirnya pakai residual. Jadi kita pakai nilai sisa dari pendapatan lain dulu, dihitung berapa bagiannya, kemudian nanti nilai sisanya jadi bagian untuk pendapatan tersebut. Nah, yang terakhir adalah setelah dialokasikan, kita ngakui pendapatan kalau misalnya kewajiban itu sudah terpenuhi. Nah, kapan kewajiban itu sudah terpenuhi? Ada 5 jenis pendekatan. Yang pertama adalah kita sudah punya hak untuk memperoleh pembayaran dari aset tersebut. Misalnya kita beli kopi di mana kopi kenangan, misalnya kopi kenangan, kemudian kita sudah kopinya sudah dibuatkan oleh baristanya, kemudian kita mau karena barangnya sudah ada, nah barang itu sudah harusnya pendapatan sudah boleh diakui oleh si kopi kenangan karena mereka sudah punya hak untuk memperoleh pembayaran. Bisa juga pakai pendekatan lain, misalnya legal title-nya sudah berpindah, atau misalnya kalau jual rumah surat tanahnya sudah ada gitu, surat tanahnya, terus habis itu kalau misalnya jual mobil, BPKB-nya sudah dikasihkan, atau ya BPKB-nya sudah diberikan. Nah, itu kan adalah contoh dari transferred legal title. Nah, kemudian ada lagi misalnya bukan cuma legal title-nya, tapi juga barangnya juga udah diserahin. Nah, itu bisa diakui pendapatan. Juga bisa misalnya risikonya dari penjual sudah berpindah ke pembeli. Segala risiko dari barang tersebut udah menjadi tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab penjual lagi. Itu sudah bisa diakui pendapatan. Dan yang terakhir adalah pembeli sudah
menerima aset tersebut. Nah, itu sudah bisa diakui pendapatan. Selanjutnya adalah beberapa isu terkait revenue. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dilihat dari revenue. Yang pertama adalah hak untuk mengembalikan barang. Ini menjadi poin, kalau teman-teman ingat, ya, hak pembeli untuk mengembalikan barang itu kan menjadi yang harus kita perhatikan, karena kalau misalnya barangnya kembali kan namanya retur, dan kita harus mengurangi sisi sales kita kan. Nah, itu menjadi hal yang harus diperhatikan pertama. Kemudian juga kalau ada keterangan terkait repurchase agreement. Repurchase agreement, jadi kita nggak beli barang, tapi nanti penjual ini bisa nggak beli lagi barang ke kita gitu. Nah, namanya repurchase agreement, itu perlu diperhatikan. Ini aku cuma ngulang-ulang aja sebenarnya. Nah, ini misalnya contohnya ada beli kondominium, kalau misalnya nilainya nggak sampai, development akan membeli kembali. Nah, itu namanya kewajiban kontingensi, karena istilahnya ada kemungkinan probabilitas bahwa kita atau penjual itu sebagai yang memperoleh pendapatan, kita bakal ada kemungkinan kalau pendapatannya nggak terpenuhi. Nah, itu kan timbul namanya kewajiban kontingensi. Kemudian ada lagi namanya bill and hold. Kalau teman-teman ingat, bill and hold ini nitip dulu deh, aku ngebeli dari kamu, tapi nanti dulu ya, tempat usahanya belum ada nih, aku nitip barang dulu ke kamu. Nah, ini pendapat itu sudah bisa diakui sebenarnya pada saat sudah ada kesepakatan, sudah sifatnya billable, ya udah bisa diakui pendapatannya gitu. Nah, misalnya oil and gas company itu contoh gampang, karena biasanya kita nutip dulu di kilang minyak, istilahnya belum ada, jadi biasanya sih kita nitip dulu minyaknya ke nanti deh gue ambilnya, tapi gue sudah bayar nih, gue sudah ada kesepakatan, lu sudah bisa ambil pendapatan. Nah, kemudian ada yang berhubungan namanya principal agent relationship, jadi ada penjual sama agen utama, kemudian juga ada namanya consignment atau reseller ya. Nah, jadi enggak, beda, reseller dan beda. Kalau principal agent sama consignment ini nitip atau konsinyasi istilahnya. Nah, konsinyasi harus diperhatikan lagi bahwa pendapatan itu diakui oleh si yang punya barang, bukan yang ngejualin ya, teman-teman perhatikan. Kemudian ada lagi namanya installment sales method. Nah, installment sales method ini contohnya ya kayak ngejual, kamu jual tunai nih, tapi dicicil lah istilahnya. Dan jadi kayak ngakuin pendapatannya juga istilahnya per tahun gitu loh, bukan langsung diakui pendapatan. Itu namanya installment sales method. Kemudian ada lagi namanya, ini ada 2 jenis, 78 ini ada terkait long term contract. Jadi ada cost recovery method sama percentage of completion method. Kalau teman-teman ingat, cost recovery method itu pada saat pendapatan itu sudah melewati biaya atau cost yang dibuang lagi apa, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, biasanya diakuinya kan di akhir kan profitnya kan. Nah, kalau misalnya percentage of completion method itu diakuinya tiap tahun sesuai kapan seberapa besar penyelesaian dari kontrak tersebut gitu loh. Nah, itu kan percentage of completion. Kemudian ada lagi namanya layaway sales. Nah, layaway sales ini istilah baru nih. Apa sih layaway sales? Nah, jadi layaway sales ini kamu udah ngejual, misalnya kamu sering banget nih contohnya sih, biasanya kalau misalnya di Instagram, terus habis itu lagi ngeliat scroll, terus habis itu ada kayak ngejual barang, terus nanti ada tulisannya book. Nah, jadi karena sudah di booking istilahnya, sudah itu, jadi barang itu nggak bisa lagi dibeli sama orang lain. Nah, karena sudah dikunci haknya, revenue-nya, tapi kita harus melihat kan bahwa haknya udah dikunci tapi revenue belum diperoleh. Nah, ini harus jadi perhatian gitu loh. Jadi karena layaway sales ini istilahnya barang yang udah di booking istilahnya gitu. Nah, yang terakhir adalah customer acceptance provision. Jadi kita ngejual barang, tapi ngejual barang ini perlu diinstal dulu nih istilahnya. Nah, jadi kita ngejual barang, misalnya biasanya di teknologi kita sudah dapat pendapatannya, tapi barangnya perlu diinstal dulu, baru nanti kita bisa menerima penagihan dari pembeli. Ini beberapa jenis bisa dibaca lagi.
lanjut, ini cepat aja biar lebih cepat lebih baik. Nah, jadi ada juga namanya, tadi sudah dari sisi revenue, kita ke sisi cost. Jadi kalau cost itu ada sama lagi, ada yang namanya cost-nya sendiri, ada yang namanya loss kan. Nah, bedanya apa? Ya, kembali lagi, ada yang namanya permanen, ada yang namanya transitory ya. Jadi yang permanen itu adalah cost, yang transitory adalah loss. Itu kan tadi sudah dijelasin, ya sama aja pengertiannya sebenarnya. Yang perlu diperhatikan terkait cost ini ada 3 jenis terkait pengakuan cost itu. Ada yang namanya direct matching, ada systematic and rational allocation, ada immediate recognition. Nah, ini tiga jenis ini keluar tahun lalu, kalau nggak salah, di tahun 2020. Soal tahun lalu itu ada soal ini. Jadi, pengakuan cost itu, kalau direct matching, kita melihat beban itu sudah nempel nggak dengan pendapatannya. Kalau misalnya contohnya jual barang kan kita dapat salesnya kita jual, tapi kan kita juga harus ngakuin bebannya apa namanya, COGS atau HPP. Nah, itu istilahnya. Jadi pada saat ngejual barang, kita juga ngakuin juga ada beban yang diakui terkait penjualan barang tersebut. Nah, beban penjualan atau istilah COGS itu nempel sama salesnya. Nah, itu namanya direct matching. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya adalah systematic and rational allocation. Jadi sistematik dan rasional. Sistematik berarti bebannya diukur secara bertahap selama beberapa periode. Sifatnya teratur lah, sistematis. Nah, contohnya apa? Depresiasi, amortisasi, depresi. Nah, itu kan beban-beban yang sifatnya diukur nilainya secara teratur gitu loh, dan rasional. Nah, itu yang dipakai sebagai salah satu cara mengakui cost. Jadi selain direct matching ada systematic dan rational allocation. Yang terakhir adalah pengakuan secara immediate recognition. Nah, apa sih immediate recognition? Itu adalah, jadi itu kan tadi ada namanya direct matching. Direct matching itu beban ditempel sama pendapatan kan. Jadi ada beban, ada pendapatan. Tapi kadang ada beban-beban yang sebenarnya nggak nempel sama pendapatan nih, tapi dia sifatnya nge-support, istilahnya nge-support. Nah, jadi nge-support dari pendapatan utamanya lah, istilahnya. Kalau di jadi dia support lah role-nya kalau misalnya dia male tuh gitu. Jadi nggak jadi yang pemeran utama, tapi ini mendukung. Kalau nggak ada ini nih, nggak bisa lah kita benar-benar ngakuin ini sebagai, kalau nggak ada si immediate recognition atau supporting expense ini, kita nggak bisa ngakuin si revenue yang harus didukung dengan cost yang kita dukung. Gimana sih bahasanya? Kayak ini ceritanya nih, supporting expense sih kayak temen lu misalnya mau deketin cewek, misalnya temen lu mau deketin lu, jadi yang temen yang di belakangnya gitu, lu yang jadi yang tempat curhatnya lah istilahnya. Nah, ini kalau nggak ada lu nih, nggak bisa nih temen lu deketin cewek tuh. Nah, itu istilahnya gitu ya. Ya contohnya begitu. Itu anjay. Aku anjay sih. Nah, jadi kalau contohnya apa? Misalnya beban administratif. Nah, beban administratif itu kan kalau kan nggak nempel sama apa-apa kan, maksudnya beban administratif ya sebenarnya nggak bisa ditempelin ke mana-mana gitu loh. Maksudnya kalau pendapatan apa yang nempel sama beban administratif kan, tapi dalam hal pengurusan segala keperluan perusahaan dalam memperoleh pendapatannya, beban administratif ini peran penting. Kalau misalnya kita nggak ada ngurus administrasi perusahaan, ya susah lah istilahnya. Jadi nggak terpenuhi segala kontrak perusahaan dengan pembeli, itu nggak terpenuhi, dan efek sampingnya apa? Yang nggak bisa revenue diakui itu. Nah, jadi sebenarnya beban administratif ini yang supporting role lah istilahnya. Jadi diakui pada saat beban itu keluar. Nah, itu istilah lain dari immediate recognition. Ya sama aja sih artinya begitu kan. Jadi ada 3 jenis: direct matching, systematic and rational allocation, sama immediate recognition. Nah, tadi udah dari sisi revenue, udah dari sisi income juga, dari sisi cost juga udah. Selanjutnya kita ke labanya. Nah, labanya itu kita bahas lagi nih. Ada namanya, saya kembali lagi, harus dihubungkan antara revenue dan biayanya kan. Nah, supaya realitas bisnisnya tuh sesuai lah istilahnya. Jadi apa ya prinsipnya ya? Kalau ya matching konsep sih istilahnya, matching konsep kan. Kalau teman-teman ingat dulu di tingkat 1,
pendapatan yang berasal dari tahun itu harus diakui tahun itu, beban-beban yang terkait dengan tahun tersebut harus diakui di tahun tersebut, nggak bisa dibawa ke tahun selanjutnya gitu. Nah, itu kan namanya matching konsep. Nah, kalau di laba ini masalah yang harus kita lihat adalah ini, ada namanya operating non-operating, ada namanya recurring non-recurring. Nah, jadi teman-teman harus lihat nih, apa sih bedanya antara operating sama non-operating kan. Nah, operating sama non-operating apa bedanya? Nah, jadi operating dan operating itu ada ya pemberitaannya, ada pendapatan yang sifatnya berasal dari operasional, pendapatan dan beban yang merupakan operasional dari perusahaan, dan juga ada pendapatan dan beban yang bukan merupakan hasil dari operasional perusahaan yang berasal dari luar perusahaan gitu. Nah, ini harus dibedakan, harus dilihat mana yang berbeda satu sama lain. Misalnya ada kayak gain, itu kan gain loss itu bukan merupakan pendapatan operasional perusahaan. Enggak, sebenarnya bukan. Gain loss terkait investasi itu kan bukan untuk berdampak operasional perusahaan. Jadi kalau operasional sama non operasional itu harus lihat dulu kegiatan utama perusahaannya apa sih. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi itu yang mana yang mensupport kegiatan operasional perusahaan, itu yang menjadi bagian dari operating income. Nah, kalau teman-teman lihat di laporan keuangan, ya kan itu ada beberapa jenis tuh, laba sama cost-nya, nah pendapatan sama cost-nya, nah itu yang harus diperhatikan gitu. Di luar dari itu menjadi other income kan istilahnya kan. Other income itu sifatnya non operating gitu. Nah, kemudian ada juga namanya recurring sama non recurring. Nah, jadi ya ini harus dilihat bahwa mana yang pendapatan sifatnya berulang atau expense yang sifatnya berulang, mana yang sifatnya cuma sekali aja gitu loh terjadi, mana yang sifatnya cuma ya nggak bakal jadi hal yang sering oleh perusahaan. Kalau jadi sering tuh aneh banget gitu. Nah, ini yang ada tanda seru ini teman-teman harus bisa membedakan. Bukan berarti segala yang operating itu recurring ya, gitu. Walaupun memang pada umumnya operating itu recurring, tadi aku jelasin juga di atas bahwa pendapatan yang sifatnya operasional, kemudian yang sifatnya berulang, tapi nggak semuanya gitu. Jadi kalau ada pernyataan bahwa segala pendapatan operasional itu sifatnya recurring, itu salah. Nah, jadi ada pendapatan yang sifatnya pendapatan operasional atau beban operasional, tapi dia nggak berulang. Contohnya apa? Misalnya itu contohnya, ada kerugian dari kebakaran gudang. Gudang kan itu kan adalah bagian operasional perusahaan kan. Nah, kerugian segala jadi kerugiannya juga merupakan bagian dari operasional sebenarnya. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam operasional. Tapi apakah itu bersifat recurring? Enggak dong. Enggak mungkin dia tiap tahun kebakaran gitu loh. Buat apa usaha kalau misalnya tiap tahun kebakaran? Kecuali memang apa persembahan gitu kan, nggak mungkin kan kalau ada usaha terus persembahannya bakar gudang kan. Jadi jangan mengambil kesimpulan bahwa segala yang operasional itu adalah sifatnya recurring, dan juga jangan mengambil kesimpulan bahwa segala yang sifatnya recurring itu adalah operasional. Nah, karena ada juga pendapatan yang recurring atau beban yang recurring tapi itu bukan bagian operasional. Misalnya interest. Nah, interest income maupun expense itu kan berasal dari kegiatan luar perusahaan. Kamu ada pendanaan atau misalnya kamu ada mendanai atau didanakan, apa sih istilahnya ya gitu. Nah, itu kan adalah bagian dari financial expense yang bukan berasal dari usahamu gitu loh. Nah, jadi ini kan bukan sifatnya non operasional, tapi apakah recurring? Iya, karena tiap tahun kamu bakal ngakuin interest expense, bakal ngakuin interest revenue gitu. Ini harus diperhatikan baik-baik karena kadang bisa suka tertukar gitu. Nah, dalam menentukan nopat ini bisa kita direstrukturisasi. Jadi kita harus karena kan kadang di income statement net nopat itu kan net income, net operation, net operation profit after tax. Nah, net operation profit after tax itu harus dilihat lagi mana-mana revenue yang relevan untuk diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, itu harus kita restrukturisasi, tapi valuasinya nanti kita belajarnya setelah UTS gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi tadi ada namanya non-recurring ya. Nah, non-recurring itu ada beberapa jenis. Ada yang berasal dari extraordinary item, ada yang berasal dari discontinued segment, ada yang berasal dari accounting change atau perubahan akuntansi. Nah, jadi segala ini sifatnya kan nggak terus-menerus, nggak tiap tahun bakal terjadi.
Misalnya contoh extraordinary item. Extraordinary item itu ciri-cirinya apa? Dia sifatnya eventnya nggak biasa dan jarang banget infrequent event. Jadi jarang banget terjadi. Misalnya bencana alam, krisis ekonomi itu kan nggak tiap tahun terjadi. Nah, jadi segala kerugian ini bisa sifatnya diakui sebagai extraordinary item. Nah, ini apabila ada kita di-exclude itu dari income ya, jadinya nanti loss lah istilahnya, jadi loss. Kemudian juga ada namanya, kalau teman-teman ingat dulu ada namanya income from continued operation. Nah, habis dari continued operation itu ada namanya discontinued segment kan. Nah, discontinued segment ini biasanya terjadi sama perusahaan, pada umumnya sih perusahaan otomotif. Dia itu ada segmen bisnis yang dihentikan atau nggak dilanjutkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini perlu di cross check lagi karena discontinued segment ini mempengaruhi tidak hanya pendapatan yang berasal dari tahun tersebut, tapi juga pendapatan yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau ada gain atau loss-nya dari misalnya penjualan segala aset yang terkait dengan segmen tersebut, itu diakui ke RE. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada accounting change atau perubahan akuntansi. Itu kayak misalnya perubahan prinsip atau perubahan estimasi. Nah, pada prinsipnya adalah kalau misalnya ada metode baru, ya dipakai aja. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap laporan keuangan atau ada memperoleh keuntungan? Istilahnya nggak ada sebenarnya, karena ini cuma perubahan istilahnya perubahan metode dari perusahaan. Jadi ya kita nggak ada cash flow sebenarnya, karena kita prinsipnya adalah cash flow kan. Kita prinsipnya adalah karena ini arus kas, jadi arus kas yang kita lihat adalah segala yang terkait dengan kas gitu. Dan sementara accounting change ini biasanya ngaruhnya ke RE kan, dan RE itu nggak ada nilai kas di dalamnya gitu. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Tapi apakah ini bisa dibilang bahwa ini tidak berpengaruh sama sekali? Ya mungkin dalam hal arus kas memang nggak berpengaruh. Tapi kalau misalnya memang dari sisi lain, ya bisa sih dilihatnya. Apakah perusahaan ini benar-benar perlu untuk mengubah prinsip akuntansinya gitu? Itu perlu diperhatikan juga. Apakah perhitungan-perhitungan ini sudah benar? Nah, itu bisa diperhatikan juga dalam menganalisis laporan keuangan. Ini ada yang kurang juga nih satu, namanya special event. Nah, jadi extraordinary item itu kan luar biasa tuh istilahnya, extraordinary expense yang kayak apa versi super lah. Nah, ada di bawahnya extraordinary item tuh namanya special event. Nah, jadi special event. Jadi kalau misalnya martabak telur ini yang kalau yang extraordinary item ini yang telurnya 5. Nah, kalau yang special item telurnya 4 gitu. Nah, jadi event yang ini nih bedanya apa sama extraordinary item, nih, special item? Bedanya ciri-cirinya mirip nih, ada 2 ini, eventnya tidak biasa dan tidak sering terjadi. Kalau extraordinary item kan di tengah-tengahnya dan eventnya tidak biasa dan tidak sering terjadi. Tapi kalau special item itu eventnya tidak biasa atau tidak sering terjadi. Nah, itu harus teman-teman harus lihat ya. Bedanya antara special sama extraordinary item. Nah, contohnya apa Dan? Kalau misalnya special item, ada namanya impairment. Nah, impairment itu contoh impairment itu kan termasuk spesial item karena dia sifatnya non recurring dan juga eventnya eventnya tuh sebenarnya biasa karena memang perusahaan melakukan itu lah. Kadang karena kan itu kan penyesuaian sama nilai fair value dari barang yang kita punya kan. Apakah sering terjadi? Ya nggak sering gitu. Nah, itu kan sudah terpenuhi impairment. Kemudian satu lagi apa Dan? Ada namanya istilahnya restrukturisasi. Restrukturisasi itu salah satu special event. Jadi dia nggak sering terjadi dan kalau dibilang biasa ya mungkin biasa bagi perusahaan kalau misalnya memang itu jadi keputusan yang menarik lah istilahnya untuk restrukturisasi. Mungkin ada perubahan, misalnya kayak kalau contoh di buku itu contohnya adalah Nikon. Nikon itu restrukturisasi Nikon apa? Nikon deh kayaknya, Nikon atau ada jenis kamera yang lain aku lupa. Pokoknya mereka restrukturisasi usaha mereka. Nah, itu kan ada biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu harus diperhatikan apakah benar-benar sudah dialokasikan ke tempat yang benar. Nah, itu contoh dari special item.
Jadi untuk membedakan sama extraordinary, kalau extraordinary dia tengah-tengahnya pakai dan, kalau special item dia tengah-tengahnya pakai or. Gitu ya. Aneh banget. Oh, ini ada nih di bawah nih ternyata. Udah baca. Nah, jadi ini contohnya impairment sama beberapa restrukturisasi. Ini harus diperhatikan juga. Contoh-contohnya dari beberapa restrukturisasi ada kayak misalnya nggak produksi lain lini produksi yang nggak dilanjutin, kemudian juga pegawainya diberhenti kerjakan untuk membentuk usaha yang baru lah istilahnya, usaha yang baru untuk menyesuaikan sama strategi perusahaan. Ini juga perlu diperhatikan apakah restrukturisasi ini tujuannya apa gitu. Tujuannya apa? Kalau misalnya memang pengen untuk meneruskan usaha, ya harus diperhitungkan istilahnya. Segala expansion terkait itu harus diperhitungkan. Tapi kalau misalnya memang dia sifatnya melikuidasi atau misalnya lagi usahanya ini mau ditutup, istilahnya mau bangkrut, kemudian harus dilikuidasi. Nah ini biaya-biaya terkait itu harus dikurangkan ke sisi equity dari perusahaan gitu ya. Ini segala biaya-biaya terkait operational expense yang sifatnya nggak sering lah terjadi. Ini yang terakhir, udah terakhir aja nih, jadi cepat sekali. Jadi yang terakhir adalah segala alternatif nih. Kita ngukur laba itu bisa dari mana aja sih sebenarnya. Dari yang kita gunakan tergantung posisi perusahaan. Nah, misalnya ada 4 jenis, jadi kita bisa ngukur laba, ya laba yang kita ukur pakai net income. Nah, ada perusahaan yang mengukur labanya, ini labaku sebesar segini. Oh, itu laba apa tuh? Laba net income. Net income itu laba dari pendapatan dikurang segala beban kan. Nah, itu net income, itu yang gampang lah. Nah, kemudian ada namanya comprehensive income. Comprehensive income ini yang memperhitungkan nilai fair value. Ini fair value method. Jadi kita sudah memperhitungkan segala perubahan nilai dari atau aset investasi yang kita punya. Kalau teman-teman ingat ada OCI, other comprehensive income gain and loss. Nah, unrealized gain itu kalau ada kan masuknya ke comprehensive income. Nah, itu kita bisa juga mengakui laba dengan metode tersebut. Atau misalnya mau pakai metode lain, pakai metode continuing income. Kalau yang kemarin yang tadi discontinued operation, sebelum itu kan ada namanya income from continued operation. Nah, itu kan bisa diperlihatkan juga kita menghitung apakah sebenarnya extraordinary item ini kita harus ngakuin gitu loh. Karena continuing income adalah kita mencari-cari pendapatan yang sifatnya going concern lah, berpengaruh untuk perusahaan gitu. Jadi dia ikut juga extraordinary item, terus ada pengaruh dari perubahan akuntansi dan juga efek dari discontinued operation. Yang terakhir adalah core income. Core income nih pendapatan yang benar-benar dari operasional perusahaan. Jadi di luar itu harus dikeluarkan, nggak boleh masuk. Jadi ini ada 4 jenis: net income, comprehensive income, lalu continuing income, sama core income. Gitu. Nah, materi dari pertemuan 7 cuma sampai sini aja materi-materinya. Kalian sebenarnya bisa baca dari resume ini. Sebenarnya sudah mengakomodir, tapi kalau kalian mau baca buku juga nggak apa-apa sih. Nggak ada yang nyalahin. Tadi aku nge-record. Oh iya, aku nge-record. Oke, aku stop recording.